Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hikmal Irham dari Universitas 45 Bekasi, program studi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengajar Ibu Seta Samsiana. Oke, langsung saja pada pembahasan pertanyaan pertama, yaitu tentang prinsip mekanika jembatan ponton. Nah, apa aja sih prinsip mekanika pada jembatan ponton? Nah, pada prinsip mekanika jembatan ponton yang pertama yaitu ada prinsip apung atau Archimedes, atau ini menggunakan dengan sistem hukum Archimedes, di mana ponton mengapung karena pengaruh gaya apung air yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh ponton. Ini memungkinkan ponton untuk tetap terapung meskipun menerima beban tambahan. Nah, selanjutnya yaitu penyesuaian akan terjadi jika terdapat beban baru. Ponton akan tenggelam sedikit hingga mencapai keseimbangan baru. Jadi misal ada ponton itu ditambahkan beban, jadi akan menyesuaikan dengan beban baru. Nah, selanjutnya yaitu prinsip apung. Prinsip apung ini mendasari stabilitas utama jembatan ponton, memastikan bahwa ponton dapat menahan berat jembatan secara konsisten. Dan juga prinsip kerja yang lain yaitu kesetimbangan gaya. Kesetimbangan gaya pada jembatan ponton terjadi ketika gaya ke bawah, yaitu berat jembatan dan beban di atasnya seimbang dengan gaya ke atas yang dihasilkan gaya apung dengan rumus sigma F sama dengan 0. Nah, setiap perubahan berat pada jembatan akan langsung direspon dengan perubahan posisi ponton hingga keseimbangan baru tercapai. Jadi setiap ada beban baru, keseimbangan itu akan menyesuaikan dengan berat yang ada. Dan ada lagi, prinsip ini memastikan jembatan tidak tenggelam ataupun terangkat secara berlebihan, menjaga keamanannya. Dengan adanya prinsip kesetimbangan gaya, jadi jembatan ini menyesuaikan dengan berat apa, jadi tidak akan tenggelam. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerja distribusi beban. Lantai jembatan dirancang untuk mendistribusikan beban secara merata ke seluruh ponton, sehingga tidak ada tekanan berlebih pada satu ponton tertentu. Beban didistribusikan agar mengurangi risiko kerusakan struktural, terutama pada kasus lonjakan atau beban asimetris. Jadi udah distruktur agar tidak adanya goyangan ketika ditambahkan beban yang beratnya mungkin agak beda dari sebelumnya, atau beban yang melewati lonjakan. Selanjutnya itu pembagian beban yang merata juga membantu meningkatkan umur panjang jembatan dengan mengurangi titik tekanan berlebih. Jadi dengan bebannya agar jembatan ini tetap stabil yaitu dengan meratakan beban-beban yang ada pada jembatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu stabilitas dan fleksibilitas. Ikatan antar ponton menyediakan stabilitas lateral, menjaga jembatan tetap berada posisinya meskipun terdapat gangguan dari arus atau gelombang air. Nah, ikatan ponton ini sendiri merupakan jembatan dengan gangguan tanpa menyebabkan dari arus atau gelombang air yang terjadi karena adanya ikatan-ikatan yang menjadikan itu stabil. Selanjutnya yaitu struktur jembatan yang fleksibel, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan permukaan air seperti akibat gelombang atau variasi ketinggian air. Nah, jembatan ponton itu fleksibel sifatnya, jadi tidak terganggu dengan gelombang atau ketinggian air. Kombinasi stabilitas dan fleksibilitas ini memastikan jembatan dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan. Jadi jembatan ini itu ketika air tinggi atau gelombang tinggi itu jembatannya masih stabil dan fleksibel. Nah, itu termasuk dari prinsip kerja jembatan ponton. Nah, kemudian lanjut pada pertanyaan yang kedua, prinsip kerja lie detektor sederhana. Nah, apa saja sih prinsip kerja atau komponen yang digunakan dalam lie detektor secara sederhana? Komponen utama dan fungsinya ada sensor atau elektroda tangan, yang kedua ada rangkaian penguat, yang ketiga ada indikator. Yang pertama yaitu sensor atau elektroda tangan. Berfungsi mendeteksi perubahan resistansi kulit melalui R1 dan R2
sebagai komponen utama dalam sistem elektroda. Elektroda dipegang langsung oleh pengguna untuk mengukur perubahan resistansi akibat perubahan kondisi emosional. Berarti sensor ini yang digunakan dalam pengguna yang akan dideteksi kebohongannya. Pengguna yaitu menempelkan ke sensor ini. Yang kedua yaitu ada rangkaian penguat atau TR1 dan TR2. TR1 digunakan untuk memperkuat sinyal arus listrik kecil dari sensor. Selanjutnya, TR2 sebagai penguat tahap kedua untuk memperkuat sinyal lebih jauh untuk memastikan keandalan output. Dan yang ketiga ada indikator atau LED biasanya dan juga menggunakan buzzer. LED memberikan indikasi visual dengan perubahan intensitas cahaya, sedangkan buzzer atau speaker memberikan notifikasi audio berdasarkan perubahan tingkat kebohongan. Nah, apa aja sih prinsip pada deteksi kebohongan ini? Yang pertama ada konduktivitas saat kondisi normal, kedua ada perubahan saat berbohong, dan ketiga ada pengaruh pada rangkaian. Nah, pada yang pertama, konduktivitas saat berbohong atau konduktivitas dalam kondisi normal. Kulit dalam kondisi kering memiliki resistansi tinggi yang membatasi aliran arus melalui sistem deteksi. Hal ini menunjukkan penggunaan dalam keadaan jujur atau tenang. Jadi kalau kulit kita kering maka resistansinya akan tinggi. Nah, kemudian saat kita basah atau kita berkeringat maka resistansinya menurun dan arus akan mengalir lebih tinggi. Dan yang kedua ada perubahan saat berbohong. Ketika pengguna gugup atau berbohong, sistem saraf simpatik diaktifkan dan memicu keringat. Kelembaban ini menurunkan resistansi kulit sehingga meningkatkan aliran arus pada sensor. Nah, jadi biasanya saat berbohong, maka tangan seseorang akan berkeringat atau lembab. Nah, dengan kelembaban ini, maka resistansinya akan menurun dan arus akan mengalir dengan meningkat ke sensornya. Dan yang ketiga ada pengaruh pada rangkaian. Perubahan arus ini diolah oleh rangkaian penguat untuk menguatkan sinyal hingga dapat dideteksi oleh indikator. Ini memungkinkan perangkat mengenali kebohongan dengan akurat. Dan indikator outputnya yaitu berupa visual LED, audio yang berisikan buzzer atau speaker, kemudian kalibrasi output. Pada visual atau LED, LED berfungsi menunjukkan status kebohongan secara langsung. Misalnya LED menyala lebih terang ketika pengguna memberikan respon yang cenderung emosional, menandakan tingkat kebohongan yang lebih tinggi. Dan yang kedua ada audio atau buzzer juga speaker. Buzzer ini menghasilkan bunyi dengan intensitas yang meningkat seiring dengan tingginya tingkat stres pengguna. Suara yang dihasilkan mencerminkan perubahan resistansi kulit yang terjadi. Jadi seiring berkurangnya resistansi kulit, maka akan mengeras lagi bunyi bassnya. Kemudian ada kalibrasi output. Potensiometer atau bisa disebut dengan FR1 digunakan untuk mengatur sensitivitas rangkaian agar sinyal yang dihasilkan oleh sensor lebih presisi. Hal ini memastikan perangkat kerja sesuai kondisi operator dan lingkungan. Dan lanjut pada pertanyaan yang ketiga, kali ini ada pembahasan klasifikasi pengkabelan listrik. Nah, pada klasifikasi pengkabelan listrik dibagi berdasarkan banyak macam. Salah satunya yaitu berdasarkan jenis instalasi. Pada jenis instalasi ada jenis instalasi udara atau overhead, dan yang kedua ada instalasi bawah tanah atau underground. Pada instalasi udara, kabel dipasang di udara menggunakan tiang listrik dengan penyangga atau insulator yang memperkuat struktur, seperti yang biasa kita lihat pada jalanan-jalanan di sekitar rumah kita. Nah, keunggulan pada metode kali ini yaitu kemudahan deteksi kerusakan. Jadi ketika ada masalah kabel putus atau korsleting, dapat mudah ditemukan masalahnya. Nah, dan juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah rentan terhadap cuaca dan kurang estetik. Jika terjadi angin kencang atau hujan deras terus-menerus, maka bisa terjadi korsleting, atau jika terjadi pohon tumbang akan mengganggu aliran listrik.
Dan juga kabel yang banyak malah melintang di jalan mengganggu atau merusak pemandangan, atau bisa juga disebut dengan tidak estetik. Kemudian ada instalasi bawah tanah atau underground. Kabel ditanam di tanah dengan pelindung seperti pipa. Metode ini memberikan estetika yang lebih baik dan perlindungan terhadap cuaca, tetapi memerlukan biaya tinggi serta sulit untuk perawatan dan perbaikan. Nah, untuk kabel di bawah tanah itu lebih estetik, lebih rapi karena tidak terlihat di jalan-jalan karena kabelnya ditanam. Namun, dengan ditanamnya kabel menjadi lebih susah dalam melakukan perawatan. Jadi ketika ada masalah kita harus menggali-gali terlebih dahulu. Nah, kemudian dibagi berdasarkan jenis instalasi. Ada instalasi permukaan atau surface dan juga ada instalasi dalam atau concealed. Nah, pada instalasi permukaan, kabel dipasang pada permukaan seperti dinding atau plafon menggunakan alat bantu seperti klem kabel atau pipa. Metode ini cocok untuk instalasi di gedung dan pabrik, sehingga dapat mempermudah akses jika ada kesalahan atau kerusakan pada kabel tersebut. Tapi kelemahannya yaitu pemasangannya masih terlihat atau kurang estetik, masih terlihat di dinding-dinding. Yang kedua ada instalasi dalam atau concealed. Kabel tertanam dalam dinding atau plafon untuk memberikan tampilan yang lebih rapi dan tersembunyi. Paling sering digunakan di rumah modern, namun sulit untuk perawatan apabila terjadi kerusakan karena kabelnya ditanam di dalam tembok. Jadi jika ada kerusakan, sulit untuk mendeteksi kerusakannya ada di mana. Nah, selanjutnya dibagi berdasarkan jenis konstruksi. Nah, jenis konstruksi ada beberapa kabel, termasuk kabel udara telanjang atau bare conductor, kemudian ada kabel berisolasi atau insulated cable, kemudian ada kabel twisted atau pilin, twisted cable. Pada kabel udara telanjang tidak memiliki isolasi, digunakan untuk transmisi energi tegangan tinggi. Contoh umum adalah kabel ACSR yang menawarkan daya hantar besar dan digunakan pada jalur transmisi utama. Seperti yang ada pada tiang listrik, itu kabelnya tidak terisolasi, terbuka. Kemudian ada kabel berisolasi atau insulated kabel, memiliki lapisan isolasi seperti PVC atau XLPE untuk keamanan ekstra. Diterapkan pada instalasi di area dengan aktivitas manusia seperti kabel NYA, NYM, atau NYG untuk menghindari kontak langsung dengan manusia. Kemudian ada kabel twist atau pilin. Kabel dipilin untuk mengurangi intervensi elektromagnetik. Umumnya digunakan dalam sambungan rumah dan terlihat seperti kabel distribusi sekunder yang terhubung ke pelanggan. Jadi biasanya itu kabel yang dari tiang listrik ke rumah-rumah kita semua. Nah, berdasarkan jenis konstruksi memiliki beberapa, termasuk kabel berpelindung atau armored cable. Memiliki lapisan pelindung metal tambahan yang memberikan perlindungan mekanis tinggi, digunakan di area dengan risiko kerusakan tinggi. Seperti kabel NYF GBY yang sering diterapkan di proyek kelautan dan industri. Nah, kabel ini biasanya digunakan bisa di dalam laut karena memiliki lapisan metal yang melindungi kabel tersebut dari air. Nah, dan juga ada dibagi berdasarkan jenis penggunaan. Pertama ada kabel transmisi, yang kedua ada kabel distribusi primer, ketiga ada kabel distribusi sekunder. Kabel transmisi bertujuan menyalurkan listrik dengan tegangan sangat tinggi dari pembangkit. Kabel ini memuat konduktor besar untuk efisiensi daya dalam jarak jauh. Yang kedua ada kabel distribusi primer, digunakan pada tegangan menengah untuk mengalirkan daya dari gardu induk ke gardu distribusi. Kabel ini tahan cuaca dan dilengkapi pengaman seperti fuse cutout. Yang ketiga ada kabel distribusi sekunder, berfungsi untuk menyalurkan tegangan rendah dari trafo ke distribusi ke konsumen. Kabel ini sering terdiri dari kabel pilin dan terpasang pada bagian bawah tiang listrik menuju rumah-rumah kita semua. Kemudian ada berdasarkan jenis penggunaan, masuk kabel instalasi atau service kabel, kemudian ada kabel kontrol dan komunikasi. Kabel listrik tegangan rendah yang menggunakan tiang listrik ke dalam bangunan, contohnya ada kabel yang sering digunakan adalah NYM atau NY untuk penggunaan dalam ruangan. Kabel ini biasa digunakan di rumah-rumah kita.
Kemudian ada kabel kontrol dan komunikasi. Digunakan pada sistem kendali, sinyal, atau telekomunikasi dengan tegangan rendah. Kabel ini sering terpasang bersama dengan kabel distribusi lain pada tiang listrik, membantu operasi peralatan elektronik dan komunikasi. Biasanya ini termasuk kabel WiFi yang terhubung ke tiang-tiang listrik. Nah, mungkin itu saja jawaban dari ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.